Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhansan Ismail, NPM 217350017, dan teman saya di sini ada Randy Mahendra, NPM 217350022. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang olah data poligon. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Randy. Kepada Randy saya persilahkan. Ya, terima kasih pada Saudara Farhan. Nah, di sini udah ada data hasil poligon tersebut. Di sini ada bagian-bagian STA, target, HP, benang. Nah, untuk benang ini kita harus membaca nanti ada benang tengah, benang bawahnya. Selanjutnya ada horizontal dan vertikal. Maksud dari STA ini adalah STA pada titik BM membidik ke arah utara, terus memutar alat searah jarum jam ke titik B0. Maksudnya STA ini adalah nanti letak alat kita di titik BM. Nah, langsung saja masuk ke sketsa. Di sini udah ada sketsa dari data yang tadi. Pada STA BM, pertama-tama kita harus mencari arah utaranya terlebih dahulu. Setelah kita menemukan arah utaranya, terus kita putar alat searah jarum jam, membidik ke target ke P0. Nah, di situ nanti kita akan menemukan sudut yang namanya itu sudut azimut. Lanjut, kita akan memutar lagi alat searah jarum jam, membidik ke titik P1. Nah, gitu cara nanti sketsanya. Yang kedua, kita akan mengubah data ke pecahan desimal. Dalam mengubah data tersebut ke desimal, berlaku rumus derajat ditambah menit bagi per jam ditambah detik per jam. Contoh, pada horizontal desimal ini pada STA BM membidik kepada P0 75 ditambah 7 bagi 60 ditambah 28 bagi 3600. Maksudnya adalah ini adalah 75 nih dari derajat horizontal tersebut ditambah 7 menit dibagi 60 ditambah 28 detik dari horizontal dibagi 3600. Nanti maka hasilnya mendapatkan 75,124. Nah, begitupun nanti kita mencari STA pada P0 membidik ke P1 dan nanti STA P1 membidik ke BM. Nah, untuk mencari vertikal desimalnya, sama saja kita rumusnya seperti horizontal desimal tadi. Pada yaitu STA BM membidik ke P1, 91 ditambah 21 bagi 60 ditambah 45 bagi 3600. Maksudnya adalah 91 ini adalah derajat dari vertikal tadi ditambah 21 menit dari vertikal bagi 60 ditambah 45 detik dari vertikal dibagi 3600 karena satunya detik tadi. Maka hasilnya nanti ketemu 91,4. Nah, begitu juga nanti di STA BM membidik ke P0, STA P0 membidik ke titik BM, dan seterusnya. Nah, di sini lanjut ke untuk mengoreksi sudut terlebih dahulu. Harus mengetahui apakah poligon yang kita ukur itu merupakan sudut dalam atau luar. Ya, dari sketsa yang telah kita buat dapat disimpulkan bahwa sudut yang terbentuk adalah sudut dalam, maka berlaku syarat perkoreksian sebagai berikut. Nah, pertama-tama sebelum kita menemukan syaratnya itu kita harus mencari sigma B-nya terlebih dahulu. Buat mencari sigma B tadi,
kita tuh cuman tinggal menjumlahkan dari hasil desimal horizontal tadi, dijumlahin semua, nanti maka dapat hasilnya 180. Lanjut tuh nanti ada n itu maksudnya adalah jumlah semua titik kita yang ada di lapangan. Nah, setelah itu baru masuk ke syarat tadi. Syarat ini rumusnya ada n kurang 2 dikali 180. Maksudnya itu n ini jumlah semua titik yang ada di lapangan dikurang 2 dikali 180. Nah, karena titik kita ada 3, maka 3 dikurang 2 kali 180, maka hasilnya 180. Nah, buat koreksi sudut, di sini ada FB, rumusnya itu adalah 180 dikurang sigma B. Maka 180 dikurang 180,003. Maka hasilnya dapat min 0,003. Lanjut. Nah, setelah itu kita akan mencari jumlah kesalahan tiap sudut. Dapat dicari dengan sudut dengan rumus sudut tambah koreksi sudut ditambah jumlah STA. Nah, ini pada horizontal terkoreksi. Maksudnya itu pada STA ABM memiliki P0 sama dengan 75,124 ditambah min 0,003 dibagi 3. Nah, kita ingat lagi dari rumus ini adalah sudut ditambah koreksi sudut dibagi jumlah STA. Nah, jadi 75,124 ditambah min 0,003 per 3, nanti hasilnya dapat 75,123. Begitupun juga nanti pada STA P0 membidik ke P1. 39,725 ditambah min 0,003 dibagi 3, maka dapat hasilnya nanti 39,724. Oke, lanjut. Yang keempat, kita akan mencari azimut desimalnya. Azimut desimal. Azimut desimal yaitu pada STABM memiliki P0 sama dengan 50 ditambah 15 per 60 ditambah 30 bagi 3.600 sama dengan dapat hasilnya nanti 50,258. Nah, kalau pada STA P0 memiliki P1 ini 50,258 ditambah 39,724 ditambah 180. Maka hasilnya nanti ketemu 269. Nah, 50,258 ini adalah hasil dari azimut desimal pada STA BM membidik P0. Kalau nilai dari 39,724 ini, kita mendapatkan hasil dari horizontal terkoreksi tadi pada titik pada STA P1 membidik ke P1 membidik ke P0 tadi. Nah, maka ketika udah ketemu hasilnya dimasukkan, maka dapat hasilnya 269,982. Bentar, Ren. Ya. Coba kembali yang tadi. Sudah, Pak. Kembali mana? Kembali. Bentar, Han. Klik kiri aja, klik kiri. Bentar. Di keyboard. Oh, yang ini, Han. Ya, izin menambahkan ya. Untuk yang penjumlahan selanjutnya itu kan tadinya yang P0 ke P1 itu kan ditambah 180. Ya. Nah, yang selanjutnya itu dikurang 180. Nah, kenapa kayak gitu? Karena hasilnya itu kalau kurang dari 180 itu berarti harus ditambah 180.
Ya, Nah, kalau kalau lebih itu harus dikurang 180. Jadi itu kenapa perbedaannya yang pertamanya ditambah, yang kedua dikurang 180. Ya boleh dilanjutkan, Ren. oke. Terima kasih Saudara Farhan. Ya, lanjut ke poin kelima, yaitu jarak datar, yaitu DH. Untuk menghitung jarak data, dapat menggunakan rumus 100 dikali benang atas dikurang benang bawah dikali cos 90 dikurang vertikal desimal tadi, di kuadrat. Kita masuk ke soal. Pada STABM memiliki P1, masuk ke rumus 100 dikali 0,272 0,272 dikurang 0,028 tutup kurung dikali kurung cos kurung 90 dikurang 91,4 buka tutup kurung 2 di kuadrat, maka hasilnya 24,386. Nah, begitu juga nanti kita mencari pada STABM memiliki P0, rumusnya tetap sama, 100 dikali 0,674 dikurang 0,326 tutup kurung kali buka kurung cos buka kurung lagi 90 dikurang 87,8 tutup kurung dikuadratkan. Maka di situ kita akan mendapatkan hasilnya 34,750. Ya, 750. Oke, lanjut. Nah, yang tadi itu berlaku juga nanti pada STA P1 memiliki ke BM. Jadi rumusnya itu sama saja. Lanjut ke poin ke-6, yaitu DH rata. DH rata itu rumusnya itu DH backset tadi ditambah DH foreset dibagi 2. Nah, kita masuk aja ke soal, yaitu DH rata pada STABM memiliki ke P0 sama dengan 34,750 ditambah 34,710 dibagi 2. Maka hasilnya nanti kita akan mendapatkan hasil 34,73. Nah, begitupun juga nanti kita pada STA P1 memiliki ke P0 pada nilainya itu 37,546 ditambah 37,580 dibagi 2. Maka hasilnya kita akan mendapatkan 37,563. Begitu juga pada STABM membidik ke P1 dari nilainya itu dari 24,436 ditambah 24,386 dibagi 2. Maka hasilnya kita akan mendapatkan 24,411. Nah, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Saudara Farhan. Kepada Saudara Farhan dipersilakan. Maaf Farhan, suaranya enggak kedengaran. Enggak. Ya, untuk poin ke-7 yaitu perhitungan absis delta X, ordinat delta Y, dan koreksi absis delta X serta ordinat delta Y. Next, Ren. Nah, di absis delta X ini kita rumusnya pakai DH rata yang tadi dicari oleh Saudara Randy dikalikan dengan sin dikali azimut desimal. Nah, untuk yang pertama ini ada titik BM ke P0 yaitu DH ratanya tadi kita pakai 34,73 dikali sin
50,258 itu dari azimut desimalnya yang tadi. Nah, hasilnya yaitu 26,705. Dan untuk titik P0 ke P1 juga sama, 37,563 dikali sin 269,98. Itu hasilnya minus 37,563. Nah, ini nanti kita butuh perhitungan sumnya ini atau penjumlahan dari semua titik ya. Jadi, semua titik kita jumlahkan sehingga mendapatkan sigma dari delta X, yaitu yang tadi 26,705 ditambah minus 37,563 ditambah 10,264, sehingga didapat minus 0,593. Next. Kelebihan kan. Nah, untuk ordinat delta Y itu sama, cuman kita menggunakan cos di sini ya. Jadi DH ratanya dikali cos azimut desimalnya. Yaitu untuk yang BM ke PN0 itu 34,73 dikali cos 50,258. Yaitu hasilnya 24,204. Begitu juga di delta Y kita harus nyari keseluruhannya, yaitu yang tadi semuanya kita jumlahin sehingga didapat 0,0438. Next. Nah, untuk koreksi absis di delta X itu kita makainya delta X yang kita cari tadi dikurang sigma delta X dikali DH rata dibagi sigma DH rata. Nah, untuk yang di titik BM ke P0 ya, ini kita harus masukin delta X-nya dulu, yaitu 26,705 dikurang sigma delta X-nya, yaitu minus 0,593 dikali DH rata dibagi sigma DH rata. Bedanya DH rata sama sigma DH rata itu, sigma itu tadi yang penjumlahan ketiga-tiganya tadi ya. Jadi minus 0,593 dikali 34,73 dibagi 96,704, yaitu 26,92. Begitu juga untuk titik yang lainnya masih sama, kayak yang di titik P1 ke BM itu ada 10,264 dikurang minus 0,593 dikali 24,411 dibagi 96,704, yaitu hasilnya 10,41. Next, Ren. Ini masih sama ya, tapi ini koreksi delta Y, rumusnya masih sama, yaitu untuk yang titik P0 ke P1 minus 0,012 dikurang 0,0438 dikali 37,563 dibagi 96,704, yaitu hasilnya minus 0,0287. Next, Ren. Untuk yang poin ke-8 kita mencari koordinatnya dari X dan Y-nya. Untuk mencari koordinat X dan Y itu kita rumusnya mudah. Koordinat sebelumnya ditambah delta X atau delta Y kalau mau nyari Y-nya di yang udah terkoreksi tadi ya. Jadi misalnya yang di BM ke P1 ini 200,00. Kenapa udah ada 200 nggak langsung ditambah-tambah dulu? Itu karena dari ini itu dari apa namanya? Dari lapangan yang kita udah dapat. Jadi untuk yang selanjutnya itu dari P0 ke BM itu yang koordinat sebelumnya ditambah delta X yang terkoreksi. Ini karena kita nyari koordinat yang di X ya. Jadi 200,00 itu yang koordinat sebelumnya ditambah 26,92 itu delta X dari P0 ke BM ya. Yaitu hasilnya 226,92. Dan yang terakhir juga dari P1 ke P0 itu 226,92 ditambah 226,92 itu dari titik
P0 ke BM tadi itu ya. Jadi ditambah 37 minus 37,33. Nah, hasilnya 189,59. Bisa kita cek dari yang tadi 189,59 ditambah 10,41. Jadi 200. Jadi pas ya dari yang tadi itu. Untuk yang di Y masih sama. Ini yang dari BM ke P1 itu data dari lapangan. P0 ke BM itu 250,00 ditambah 22,188 itu dari delta Y yang terkoreksi tadi. Jadi hasilnya 272,188. Untuk yang di P1 ke P0 itu 273 yang 273,188 ditambah minus 0,02869 hasilnya 272,159. Untuk checkingnya 272,159 ditambah minus 22,159 hasilnya 250. Jadi benar ya. Nah, ini udah dapat koordinatnya dari masing-masing titik. Terima kasih telah memperhatikan materi dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.